Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirsa Aryani dengan NIM 2407016054, di mana hari ini saya akan mempresentasikan mengenai yaitu pemahaman ciri antar generasi dalam usia dewasa tengah. Jadi kita semua pasti pernah dengar apa yang namanya itu generation gap. Apa itu generation gap? Jadi generation gap itu merupakan sebuah jarak antar satu generasi dengan generasi yang lainnya. Mengapa bisa demikian? Generation gap itu bisa terjadi dikarenakan adanya pengelompokan generasi, di mana yang seperti yang kita tahu ada beberapa generasi yang dikelompokkan sesuai dengan tahun lahirnya. Sebagai contoh, ada yang namanya itu Greatest Generation, atau mereka itu yang lahir dari tahun 1901 sampai dengan 1927. Kemudian ada Silent Generation, yang dimana mereka itu lahir dari tahun 1928 sampai dengan 1945. Yang selanjutnya itu ada generasi baby boomers, di mana mereka lahir dari 1946 sampai dengan 1964. Dan seterusnya sampai ada generasi X, generasi milenial atau generasi Y, kemudian ada generasi Z atau Gen Z. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu Gen Alpha, yang mereka itu lahir setelah tahun 2012, namun usia mereka itu kalau dibahas masih terlalu muda, begitu ya. Kemudian, apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pada kasus generasi sandwich, yaitu konflik peran dalam mencapai keberfungsian sosial. Ini adalah artikel utama yang bakal kita bahas ya, teman-teman. Jadi masuk yang pertama, yaitu ada metode penelitian. Dari artikel yang sudah saya sebutkan di depan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan deskriptif, di mana teknik pengumpulan datanya yaitu merupakan dengan wawancara intensif terhadap beberapa responden yang memenuhi kriteria sebagai generasi sandwich. Kemudian ada analisis data yang digunakan, yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, kemudian ada generasi yang mereka itu masuk dalam usia dewasa tengah, yaitu yang saat ini pada tahun 2025 ini mereka merupakan mereka dalam tahap dewasa tengah, yaitu generasi X dan generasi Y atau milenial. Mereka itu sepantaran dengan orang tua kita, di mana mereka yang generasi X itu lahir dari tahun 1956 sampai dengan 1980. Kemudian untuk yang generasi milenial sendiri, mereka itu lahir dari tahun 1921 sampai dengan 1996. Untuk generasi baby boomers sendiri itu merupakan sebagai pembanding. Kalau generasi boomers itu orang tua dari generasi X atau orang tua dari generasi milenial gitu ya, usianya itu sudah tua gitu. Nah, kenapa sih kok mereka bisa disebut sebagai generasi sandwich? Jadi, apa itu generasi sandwich? Generasi sandwich itu merujuk pada sebuah generasi yang berada pada posisi terhimpit. Maksudnya terhimpit itu berada di antara dua generasi yang berbeda, yaitu di antara orang tua mereka yang sudah mulai menua, dan di sisi lain mereka itu harus merawat dan membiayai anak-anak mereka juga, sehingga mereka memiliki konflik peran ganda yang harus ditunaikan. Di atas mereka harus memiliki aktualisasi diri mereka sendiri. Nah, sebagai catatan, generasi baby boomers itu bisa disebut sebagai generasi atas atau yang dirawat orang tua dari gen milenial atau gen X sendiri, dan Gen Z itu sebagai generasi bawah yang masih bergantung anaknya atau mungkin saudaranya gitu ya. Kemudian
selanjutnya itu ada apa saja sih konflik yang terjadi di antara usia yang ini ya, generasi sandwich ini. Yang pertama itu ada konflik peran, di mana mereka ini akan mengalami tuntutan dalam keluarga dan pekerjaan, di mana keluarga itu menuntut untuk dibiayai, entah itu dari orang tua, kemudian anaknya gitu ya. Karena konflik peran sendiri itu juga mengharuskan mereka menjadi orang yang bisa diandalkan, entah orang tuanya misal membutuhkan bantuan dalam hal apa, kemudian pekerjaan juga menuntut deadline yang begini begitu, dan mereka dituntut untuk selalu sempurna dalam menjalankan perannya sebagai anggota keluarga dan sebagai peran sebagai pekerja ini ya. Kemudian yang kedua itu ada konflik finansial, di mana mereka itu harus membiayai dua generasi seperti yang saya sebutkan tadi ya, harus membiayai orang tua, kemudian juga harus membiayai anaknya, di atas mereka membiayai kebutuhan diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada konflik emosional, di mana mereka itu bisa jadi mengalami stres karena mengalami tekanan dua arah. Tekanan dua arah ini ya dari atas dan dari bawah. Mereka ketika mereka tidak bisa menjalankan peran dengan baik, kemudian fungsi finansialnya juga tidak bagus, itu bisa menimbulkan konflik emosional seperti stres atau bahkan mungkin depresi, karena mereka mengalami tekanan yang membuat mereka ini merasa kurang baik gitu dalam menjalankan peran tersebut, yang kemudian menimbulkan gangguan-gangguan psikologis gitu ya. Nanti akan dijelaskan secara lebih detail. Kemudian yang terakhir itu ada konflik waktu, di mana mereka harus membagi waktu antara diri mereka sendiri, kemudian untuk keluarga, kemudian untuk pekerjaan, karena ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, di mana kita sebagai mahasiswa sendiri kan juga merasakan bagaimana kita susahnya membagi waktu antara diri sendiri, kemudian dengan kuliah, dengan organisasi, itu bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk membagi waktu dan menyesuaikan bagaimana jatah yang tepat, gimana biar kita itu bisa melakukan semuanya dengan baik sesuai waktunya, itu bukan hal yang mudah ya. Jadi itu merupakan konflik yang terjadi di usia ini ya, dalam usia dewasa tengah. Kemudian selanjutnya, secara detail apa saja sih dampak psikologis yang dialami dari generasi dewasa tengah ini, di mana mereka ini mengalami tekanan dari dua arah. Jadi dalam artikel yang kita bahas menunjukkan bahwa individu yang berada dalam posisi sebagai generasi sandwich menghadapi beban peran yang sangat kompleks. Maksudnya sangat beragam gitu ya, sangat sulit untuk dipahami gitu. Dimana biasanya perempuan itu cenderung lebih terbebani karena peran gender tradisional sebagai pengasuh. Misalnya sebagai seorang wanita, kita itu dituntut harus selalu di rumah, atau patriarki gitu ya, harus selalu merawat anak kita, kemudian bersih-bersih rumah, dan mungkin bahkan kita sambil nyambi kerja, itu juga meningkatkan resiko stres atau dampak psikologis pada kita itu ya. Nah, secara emosional mereka rentan mengalami stres, kelelahan, atau bahkan merasa sendirian, serta perasaan bersalah karena merasa tidak mampu menjalankan kedua peran secara optimal. Jadi beban ini dapat mengganggu keseimbangan hubungan dalam berkeluarga, atau bahkan menurunkan kualitas keberfungsian sosial sehari-hari. Jadi mereka akan mengalami permasalahan dalam bersosialisasi, bahkan mungkin bisa merasa lelah tanpa sebab gitu ya, kayak energi sosialnya itu bakalan cepat habis gitu. Nah, selanjutnya itu gimana sih cara mengatasinya? Jadi yang pertama, kita itu perlu memahami adanya pemahaman antar generasi. Maksudnya apa? Penting ada komunikasi dan pengertian antara orang tua, anak, dan individu yang menjadi generasi sandwich. Jadi sebagai orang tua, harusnya ya orang tua itu bisa memahami bahwa anaknya itu juga memiliki tanggung jawab yang lain selain dirinya. Dan sebagai anak, kita juga harus mengerti bahwa orang tua kita itu juga masih perlu merawat orang tuanya. Jadi
kalaupun memang kita membutuhkan sesuatu, pastikan jika orang tua kita itu memang mampu. Dan kalau memang orang tua kita itu tidak mampu, sebisa mungkin kita membantu. Jadi, ketika komunikasi dan pengertian ini berjalan dengan baik, insya Allah bisa meringankan beban orang tua kita sebagai generasi sandwich. Yang kedua itu adanya dukungan lingkungan sosial, di mana peran keluarga besar, pasangan, dan orang-orang terdekat itu sangat penting. Jadi ketika komunikasi dan pengertian sudah terbentuk, kemudian harus ada dukungan juga. Jadi misal dari keluarga besar, dari pasangan, atau orang-orang terdekat itu bakal membantu banget. Jadi misal ketika seseorang merasa lelah dan mereka merasa tidak bisa menjalankan perannya dengan baik, kita harus menghibur atau memberikan mereka afirmasi. Udah hebat kok, gitu ya. Jangan sampai mereka itu merasa sendirian. Dan kemudian itu ada kebijakan sosial yang berpihak. Maksudnya apa? Itu mereka yang dalam mengalami fase generasi sandwich itu membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah atau lembaga sosial, seperti cuti atau layanan konseling atau bahkan program bantuan ekonomi, di mana ketika jam kerja mereka itu diberikan istirahat yang cukup seperti cuti setiap bulan atau mungkin setiap tahun, itu bisa memberikan mereka waktu untuk beristirahat dari pekerjaan, fokus pada keluarganya atau bahkan fokus pada dirinya sendiri. Yang dimana layanan konseling juga sama, ketika mereka mengalami lelah atau mungkin mereka membutuhkan saran atau membutuhkan tempat untuk mencurahkan perasaan mereka, itu bisa membantu banget. Dan program ekonomi misalnya, ketika finansial mereka tidak baik, itu bisa membantu sekali. Oke, yang kemudian itu ada kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu konflik peran dalam generasi sandwich itu nyata dan kompleks. Perlu ada pemahaman antar generasi serta dukungan dari lingkungan dan kebijakan sosial yang kemudian dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Yang terakhir yaitu ada Unity of Science. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.